Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat semua ya. Oke, ini adalah video tutorial untuk mata kuliah CAT 2. Nah, untuk mata kuliah CAT 2 itu saya jelaskan sedikit nih. Oh, ini baru mulai sudah ngomongin masalah, ini nggak baik nih. Tapi nggak apa-apa deh. Gini, kemarin tuh kita baru sampai sini nih sebetulnya. Materi kita tuh baru sampai assembly. Bisa dilihat masih banyak banget materi kita sebetulnya, masih banyak banget. Nah, tapi kita sudah UTS gitu loh. Kita sudah sampai assembly dan kita sudah UTS. Jadi masih ada sheet metal, weldment, explode view, drawing, dan VA. VA itu finite element analysis. Nah, karena perkuliahan kita itu edarannya sampai tanggal 22, jadi kita agak ngebut sedikit ya. Materinya nggak akan banyak-banyak deh. Yang penting masing-masingnya ini nanti akan tersampaikan semua. Nah, untuk itu, untuk pembelajaran yang saat ini itu adalah tentang sheet metal. Kenapa sheet metal itu penting? Karena sering banget dipakai. Nanti kita, terutama di bidang mesin, nanti mendesain mesin segala macam, nanti kalian akan ada namanya karya inovatif, itu nanti akan mendesain mesin. Terus nanti untuk cover pasti menggunakan sheet metal, dan desain sheet metal itu beda dengan desain 3D yang sudah kita kerjakan kemarin gitu loh. Sheet metal nanti ada menunya sendiri. Makanya kenapa kok sheet metal itu penting, harus diajarkan. Oke, kita mulai biar nggak panjang lebar. Buka aplikasinya. Untuk UTS belum saya periksa, mudah-mudahan hasilnya baik semua. Oke, langsung. Untuk memulai sheet metal sama seperti yang lain, kita mulai dengan menggunakan part. Oke, kita lihat job sheetnya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini berarti kita bisa mulai dari front ya. Oke, kita akan mulai dari front. Top bisa nggak Pak? Ya bisa, tapi kayaknya lebih enak dari front deh, gitu ya. Dari front kita mulai ukurannya 200, terus 13,5. Oke, kita mulai front. Jangan lupa selalu mulai dari tengah. Oke, kita bentuk dulu aja ukurannya nanti. Bentuknya kira-kira begini. Kira-kira gini deh. Kita kasih ukuran dulu. Yang ini 200, yang ini juga 200. Pak, kok sama aja kayak 3D biasa? Sebentar, belum. Nanti kita akan masuk sini nih, sheet metal ya. Ini dulu 200, terus kemudian masuk yang sini nih 13,5 sama 13,5 terus berapa nih,
153 derajat. Ini dan ini 153 derajat. Yang ini juga. Kemudian tebal ini berapa? 11 ya. 11 itu dari pinggir. Oke. Berapa berarti panjangnya? Yang kita buat itu sebenarnya adalah garis ini nih. Garis ini ke sini, dan sampai sini. Gitu. Sorry. Ini ada 7. Ini ukurannya agak lengkap ini. Mungkin nggak lengkap ini. Oke, anggap saja kita kasih ukuran berapa nih? 3 aja lah kira-kira. Ini dan ini kira-kira jaraknya 3 ya. Kita anggap segitu aja. Kenapa masih belum? Oh ini dan ini juga kita kasih ukuran 3. Kira-kira gitu deh. Oke, sekarang kita masuk ke sheet metal. Oke, caranya gini. Sheet metal. Nah, ini belum bisa. Kita kasih tebal dulu aja. Atau langsung di sini deh, gak apa-apa. Ini kita klik, kita kasih ketebalan 1,5. Ini ketebalannya 1,5, terus kemudian K faktornya 0,5. ini biarkan saja default. Kemudian checklist. Nah, ini kita sudah punya sheet metal. Kok kayaknya sama aja Pak? Bedanya ini nih, ada sheet metal. Oke, terus kemudian kita lakukan tekukan. Tekukannya naik. Up ini maksudnya naik ya, tekukannya naik. Nah, kayak gini, naik 90 derajat, tingginya 21, R-nya 0,74, naik 21. Oke, gini caranya. Kita pilih edge flank, kita geser, kelihatan nggak? Nah, gini ya. Klik dulu, nggak ada lihatnya. Kebalik. Sini. Nah, oke, tadi berapa tingginya? Tingginya ini adalah 21. Sudah. Terus kemudian yang sini juga kan, dua sisi. Kita lihat 22 sisi
sama-sama 21. R nya 0,74. R nya di mana sih Pak? R nya itu ini loh, ini udah default sebenarnya. Kalau nggak mau di default ya ini, tapi sama aja kok. Dibulatkan juga kan 0,74 sebetulnya itu ya. R nya itu sebenarnya itu K faktor. Oke, checklist. Oke, kita sudah punya seperti ini. Nah, ini bedanya sheet metal dengan yang biasa. Kalau sheet metal kita bisa bentangkan, pakainya ini flatten tuh. Jadi kita bisa buat gambar bukaannya kalau sheet metal. Bedanya di situ. Nah, oke. Kita lanjutkan membuat sisi yang ini. Ini tekuannya ada di sini. Ini hem namanya. Tekuan seperti itu namanya hem. Panjangnya 11. Oke. Ini kita pakai Pak, namanya meter flank. Hem itu ada jaraknya. Kita pakainya ini meter flank. Di sini kenapa nggak mau? Taruh di sini ya. Pakai hem bisa nggak? Tebal sekali. Pakai yang ini aja. Jadi benar pakai hem. Panjangnya 11. Oke. Checklist. Nah, sudah. Terus tadi dia ada R nya 6. R-nya di sini. Radius corner. Ini kita pakai yang fillet. R-nya 6 di sini dan sini. Di sini. Oke. Checklist. Sudah. Kalau kita flatten begini. Mirip ya. Sudah cukup mirip lah. Karena ini nggak ada ukurannya nih, dari sini sampai sini tuh berapa, tapi cuma ada 7 dan 7 ini ke sini, nggak tahu, harusnya di garis sini dia ngasih ukurannya, tapi sudah cukup mirip. Oke, tadi jarak dari sini ke sini kita kasih 3 mili aja. Terus kemudian kita buat lubang di samping ini. Diameternya nggak ada. Serius nggak ada. Oke, diameternya nggak ada. Kita coba-coba aja. Jaraknya 10 dari luar, 15, 25, 85. Oke.
kita buat pakai sketch saja ya. Kita buat garis, kita kasih ukuran 10, kita kasih lubang 3. Jaraknya 15, 75, 85, 15, 75, 85, 15, 75, dan 85. Nah, ini yang nggak ada diameternya berapa nih? Kita buat 10, besaran ya? Besaran tambah 5, kurang ya 7 deh. Soalnya nggak ada diameternya. Nggak ada. Jadi kita buat 7 semua aja. 7, 7. Kita extrude cut. Semuanya sudah kepilih. Oke, sudah bolong. Lanjut yang bagian sini, kita sketch dulu. Seperti tadi, kita kasih garis bantu. Jaraknya 10, kasih lingkaran sembarang aja, terus jaraknya 15, 75, 85 sama ya. Ini ke sini 15, 5. Oke. 85. Kasih diameter 7, sama kan 7, 7. Extrude cut. Nah, kemarin kalau yang belum diajarkan extrude cut itu untuk membuang bagian. Kalau extrude boss untuk membuat body isi, tapi kalau cut itu untuk motong gitu ya. Cut. Oke, selesai. Begini. Kalau kita flatten, jadinya seperti ini. Ctrl 1, this is it. Nah, gitu ya. Oke, job 1 selesai. Kita lanjut job 2. Job 2, oke. Kita mulai. Sama seperti tadi. Kini kita lihat posisinya seperti ini. Berarti kita lihatnya dari atas ya, atau dari atas aja deh. Dari atas, dari top. Oke, bentuknya kotak. Diameter panjang lebarnya 500, 200.
500 dan ini 200. Oke, 500 200. Kemudian kita lihat ini tekuk kemana. Ini tekuk ke atas, tingginya 30, kemudian di hem 10. Oke, ke atas 30 ya, 3 sisi. Oke, kita jadikan ini jadi sheet metal dulu. Tebalnya 1,5. Pak, kok 1,5? Kan nggak ada tulis 1,5. Ya saya kira-kira aja 1,5 karena juga nggak ada ukuran tebal di sini. Oke, naik tadi 30, hemnya 10. Ini pakai edge flank. Ini belum mau, kita kasih satu dulu ukuran. Ini ukurannya 30. Nah, perhatikan flank position, lihat ini kalau ini ada garis yang kiri ini berarti dia ukuran tadi 500 dan 200 tuh posisinya itu ukuran yang real gitu loh, sampai ke pinggir. Ada yang dia seperti ini, ukuran 500 tadi itu di bagian dalam platnya. Nah, kita lihat ukuran 500 itu di dalam atau di luar. Nah, kalau seperti ini berarti di mana nih, dalam apa luar? Ini harusnya di dalam apa luar? Di luar ini ya, di luar. Berarti kita pilihnya yang ini ya, material outside. Oke, kalau sudah, kita tambahkan sudutnya yang ini dan yang ini. Oke, 3 sudut. Oke, checklist. Kemudian kita tambahkan hemnya tadi, hemnya 10. Hemnya yang ini lempit sampai tandes. Ini di sisi yang sini, sini di luar ya. Oke, sudah checklist, sudah. Kemudian dia ada tekukan ke bawah sepanjang 10. Oke, tekukan ke bawah sepanjang 10. Oke, ini berarti di luar. Nih, yang di luar itu maksudnya ini yang di luar. Seperti ini tadi di luar ya. Oke, yang ini ditekuk ke bawah sepanjang 10. Di bagian luar. Oke, jadi deh. Pak, ada 0,1 0,1 bener ya? Bener nggak ini 0,1? Nah, ini kita cek pakai evaluate menggunakan measure. Kita cek dari sini ke sini. Nah, dari sini
ke sini 0,1, benar ya. Terus kemudian apa lagi? Kemudian membuat lubang diameter 65, ini lubang countersink namanya ya, 10,5 dan 6,5. Itu berarti berapa selisihnya? Selisihnya 4 ya. 4 kalau kita bagi 2 berarti 2. Berarti bisa nggak kalau kita pakai fillet? Kita coba dua cara, pakai fillet atau pakai hole. Posisinya ini 468. Sketch dulu, kita buat acuan atau langsung garis saja ya. Kira-kira di sini kita kasih ukuran. Tadi berapa? 468 per 2 sudah. Terus kita coba satu lay dulu, kita coba 1, jaraknya aduh dari atas ternyata sekalian. Dua puluh 8575. Pilih titiknya ya. 20 85 75. Diameter lubangnya ini tadi. Berarti kita buat lubang terkecil aja 6,5. Jangan-jangan tadi berarti 6,5 ya. 6,5. Oke, kalau sudah extrude cut. Oke, kalau sudah kita coba pakai chamfer. Chamfernya ukurannya 2. Apakah mau? Kita cek. 10,5 oke. Yang bawah 7,5. Nah, salah berarti tidak bisa menggunakan chamfer, atau kita buat chamfernya manual. Distance dan distance D1 nya besar banget nih. Yang bawah
oh sorry, yang atas 2, yang bawahnya 1,5. Kita cek lagi, 10,5, 6,5, berhasil. Oke, sudah. Kemudian yang sebelah kanan jaraknya 468. Oke, kita nggak perlu buat lagi, kita tinggal pattern aja. Ini pindah ke kanan, caranya ini direksinya kita menggunakan garis ini kan arahnya ke sana. Perhatikan arahnya ke sana. Jaraknya tadi adalah berapa? 468. Terus sudah fiturnya adalah si ini dan ini, dua ini. Jaraknya 468, benar? Benar. Oke, checklist. Oke, kita sudah punya lubang. Terus sudah jadi ya. Oke, sudah jadi. Kalau kita flatten, bentuknya jadi begini. Kontrol 5 top, seperti ini jadinya. Hup. Kontrol 7 isometris, bentuknya jadi begini. Benar kan? Tadi kalau kita gambarnya front, ketika kita kontrol 7 jadinya nggak begini posisinya, kebalik nanti ke depan. Oke, terus kemudian kita lanjut ke job berikutnya. Oke, kita buat. Kita lihat dulu ukurannya. Ukurannya adalah 100 kali 150. Kita mulainya dari apa ini? Kalau bentuknya kayak gini, dari top ya. Oke, dari top. Kita dari top. Juga 150, 150 kali 100. Sheet metal tebalnya 1,5. Sudah. Terus kemudian kita tarik ke atas dulu bagian samping sini. Tingginya adalah yang mana nih? Nah, benar kan, 1,5 tebalnya. Oke, ukurannya nggak jelas nih. Tingginya sekitar 30. Oke, tingginya 30 ya. Kita tarik. Tingginya 30. Kemudian sisi yang sini juga 30. Checklist. Nah, jadi buat yang bertahap. Sorry tadi ini di luar apa di dalam? Di luar ya, benar. Buatnya memang bertahap, guys. Terus yang samping ini, kalau kita perhatikan ini lebih di bawah ya.
berarti yang ini 28,5. Oke, yang ini 28,5, ini dan ini. Oke, checklist. Oke, sudah mulai terbentuk. Terus kita tekuk ke dalam 30 ya, 30 berarti. Oke, kita tekuk lagi ini ke dalam, panjangnya 30. Maka 30. Nah, ini kalau misalnya posisi begini dan ini ke sini, nanti kayaknya nggak mau, nanti yang ini ikut keluar kayaknya ya. Kita coba. Oh, mau. Oke, checklist. Ini sudah, kemudian naik lagi nih, naik lagi 25, naik 25. Ini dan ini. Oke, checklist sudah jadi seperti ini. Terus kemudian sampingnya ditekuk sampai dengan 18 ya, 18. Ini ditekuk sampai sini. Salah coy, sini. Nah, cara baliknya gini ya, cara baliknya klik ini. Nah, panahnya nanti dia berubah arah. Nah, 18. Ini 18. Yang ini juga jangan lupa, ini dan ini. Oke. Kok jauh posisinya. Terus kemudian dia tekuk lagi keluar jaraknya 10. Kok renggang banget. Kita coba deh. Sepuluhnya itu di sebelah sini loh. Tuh. Kan 18 sampai ujung sini, berarti ini di posisi dalam. Panjangnya 10. Ini juga. Ini dan ini. Oke, sudah jadi, tapi kok ini renggang banget punya kita. Perlu kita koreksi nih. Apa yang salah? Tiga puluh. Seratus.
Pasti karena tekuk-tekukannya ini yang salah. Yang ini supaya dia ukurannya 30 bersih, berarti kita harus menambahkan dari sini loh. Perhatikan, ini dimulainya 30 itu kan dari sini nih, padahal tadi sudah kelebihan, tebalnya ini aja sudah 1,5 plus, kita harus nambahkan plus 1,5, berarti ini harus plus 1,5. Oke, coba ini dulu. Oke, sudah 1,5. Kok masih belum dapat? Kita tambahkan lagi. Ini tekukannya di luar. Kita lihat tekukannya di luar, ya benar. Apa lagi yang salah? Benar, 30 benar. Oke, mungkin ada yang salah, tapi saya juga belum tahu apa. Nanti kalian kalau ada yang sudah benar, silahkan kabari saya. Ini sudah 100 benar. Oke, anggap ini sudah benar deh. Kemudian kita kasih lubang di sini, jaraknya 12 ini pas tengah atau enggak ini? Oh sorry, ini ada yang beda nih. Ini 24. Ini kalau ini tadi, kalau kita lihat ini panjangnya berapa nih? 22. Berarti ada yang salah. Bukan yang ini. Nah ini 25 itu harusnya plus plus 1,5 karena dia tadi 25 dihitungnya dari sini. Kita harus naikkan ini ke atas ini. Kita harus naikkan ini ke atas ini, berarti plus ketebalannya ya, plus 1,5. Oke, kita cek lagi benar enggak.
24, masih 24. Tapi kalau yang sini kita ukur dari titik sini sampai titik sini, sini distance-nya 25 betul, tapi yang ini dimintanya 24. Caranya gimana Pak? Oke, kita edit yang ini tadi, kita membuat ini yang ini ya tadi, kita edit ini harusnya 24. Kita edit flank profile, kita edit ini, kita geser karena sudah ada ini nih. Ini kita hapus. Nah, dia bisa bergerak. Oke, ini kita kasih jarak dari sini ke sini itu 24 karena dipintanya 24. Oke, terus kemudian ini ke sini, ini nempel. Sudah 24 finish. Jadi dia ada jarak sedikit. Itu, tapi dia belum berlaku untuk semuanya. Berarti kita harus edit yang ini mana? Ini kita hapus. Ini kita hapus dulu, ini kita hapus, terus ini kita hapus, terus kita tambahkan lagi ini, terus kemudian ini dan ini. Terus kemudian kita edit seperti tadi, ngeditnya satu-satu. Kita finish dulu aja. Edit, berarti 1 sampai 3 1
Ini kita edit. Mau satu-satu. Ini kita hapus, delete. Ini kita geser bisa. Ini kita kasih dimensi 24. Terus kemudian ini dan ini itu menempel. Ini sudah finish. Kemudian kita edit untuk yang ini. Tadi 2 sudah, 3. Sekarang kita yang 3 kita edit. Yang 3 kita edit. Ini kita hapus. Ini sekarang sudah bisa bergerak. Kasih dimensi satu-satu ya, 24. Terus kemudian ini dan ini consider. Oke, sudah. Ini sudah. Ini sudah. Satu lagi. Ini kita edit yang ini. Tandanya ini loh, ini lebih tebal nih. Kalau saya klik yang 3 dan yang 4 dia muncul nih, lebih tebal. Edit, flank. Ini kita hapus. Kita geser bisa. Kasih ukuran 24. Ini dan ini consider. Finish. Oke, semuanya sekarang sudah 24. Kita cek. Ini 24. Sesuai dengan ini 24. Oke, kemudian kita buat lubangnya diameter 5, jaraknya 12, anggap saja di tengah. Kasih diameternya 5, jaraknya dari sini ke sini 12. Kemudian titik ini dan titik ini sejajar. Salah. Titik ini dan titik ini sejajar. Oke. Kalau sudah, kita buat yang sini. Yang sini kita buat juga garis kalian 5. Jaraknya dari sini ke sini, dari sini ke sini 12. Terus escape, kita cari titiknya, titik ini dan titik ini sejajar secara vertikal. Oke, selesai. Terus kita bolong pakai extrude cut sampai tembus. Oke, selesai. Oke, jadi yang kedua, kalau kita flatten di menu sheet metal, jadinya bentuknya seperti ini, bentangannya. Ctrl 5. Gitu ya. Mungkin ini ada yang salah, kenapa jaraknya masih terlalu renggang.
Kenapa masih terlalu renggang? Nah, nanti silahkan dicari kenapa kok terlalu renggang. Ini dari sini 30, benar nggak? Coba kita cek. Ini dari sini sampai sini 30, benar loh 30. Apa yang salah? Ya, silahkan dicari apa salahnya. Caranya seperti itu tadi untuk yang job ini. Kemudian kita lanjut untuk job yang selanjutnya. Ini gampang kok, tenang aja. Tapi ada sendinya. Ini kita hanya membuat tekuan. Ukurannya 70 kali 60. Kita buat dari front yang ini 60. Oke, tebalnya tadi ada enggak? Oke, tebalnya 1,5. tebalnya kita buat 1,5. Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, yang sisi sini nanti yang akan menempel, berarti yang akan saya tekuk adalah sisi yang sebelah sini ke belakang. Ini ukurannya. Nah, kalau posisinya seperti ini harusnya kita nggak boleh sebetulnya tadi dari top, tapi nggak masalah, salah sedikit. Oke, kita tekuk ukurannya 25 bagi sisi dalam, 25 sisi dalam ya, karena lihat dia di pinggir nih, dia di pinggir. Tadi 60 nya itu pas di luar. Ini kita tekuk sisi sini, kita tekuk sepanjang 25,5. Oke, sisi bagian dalam, bener ya? Tuh, di dalam. Dan yang sebelah sini 2. Oke. Terus dikasih chamfer ukurannya 5 kali 45. Nah, chamfer itu sebaiknya chamfer fillet itu dilakukan terakhir. Kenapa? Nanti kalau sudah ada chamfernya kita mau ngasih ukuran atau radius itu lebih sulit kalau kebetulan posisinya sulit. Makanya usahakan di akhir aja. Kita kasih lingkaran dulu, kita kasih lubang maksudnya. Diameternya 5, jaraknya 14. Di sini kita kasih garis dulu, jaraknya 14. Kita kasih lingkaran, diameternya 5. Ini dan ini diameternya 5. Jaraknya, oh sorry, ternyata 14 itu dari dalam, 15, 40. Oke, sebentar nanti saya perbaiki. Ini 15, ini 40. Oke, ini salah tadi, ternyata 14 nya itu adalah dari sini.
gitu ya. Terus kemudian kita extrude cut sampai tembus, nih tarik aja. Oke, selesai. Tinggal kasih chamfer ukuran 5x45. Kita bisa pakai chamfer ini, ukurannya 5. Ini sini, ini sini, sini, dan sini. Oke, sudah selesai. Terus lanjut yang ini. Ini kita buat dari yang bawah dulu deh, dari yang base nya dulu ini ya. Dari sini 11, panjangnya 192, 111 dikurang 17 berarti 93. 192,93. Kita mulai dari top. Seratus 93. Kita masuk sheet metal, kita kasih ketebalan 1,5. Oke, selanjutnya dikasih hem 8,5. Ini kita kasih hem yang ini, panjangnya 8,5. Oke. Nah, kemudian kita buat tekukan tapi 135 derajat. 135 derajat. Panjangnya berapa ya? 17. Berapa, guys? Kita coba dulu aja ya. 17. Ini kayaknya kita salah tadi gambarnya. Harusnya kita buat dari right. Iya nih, kita salah nih. Oke, kita ulangi. Kita buat dari right. Kita buat dari right. Kita buat garis saja. Bentuknya begini. Terus kemudian dia naik dan begini. Dari sini ke sini 111, dari sini ke sini 17, dari sini juga 17. Terus kemudian yang atas 112,6. Nah, begini harusnya. Kemudian ini kita masuk sheet metal.
masuk sheet metal. Nah, ini bisa juga jadi dari samping ya, direksinya ini ke dalam, karena ini yang jadi acuan adalah yang paling luar. Panjangnya berapa? 192. Di sini 192. Ya nggak muncul nanti nih ya, direksi 1 dimunculkan 192. Oke, sudah hampir jadi. Tinggal kita kasih hemnya tadi yang udah kita buat. Ini panjangnya 8,5. Terus kemudian apa lagi? Ini ditekuk bagian dalam 19,5, hem 8,5. Ini tekuk sini di bagian dalam, ukurannya berapa di 19,5. Terus ini dikasih hem. Oke, selesai. Ternyata gampang. Oke, kemudian lanjut yang ini. Ukurannya adalah 100 kali 111. Kita buatnya dari ini kan posisi nanti di samping, berarti kita buat dari front aja. Oke, 110 kali 111. Di front kesini. Gini ya kira-kira bentuknya. 110 111. Ini 16. Ini 16. Ini ada chamfer, nanti aja chamfernya terakhir. Terus hemnya 9. Nanti ya hemnya setelah kita convert. Oke, ini kita convert dulu jadi sheet metal. Oke. Terus kita hem. Panjangnya 11. 9, sorry. 9. Oke. Selesai. Nah, ini ada yang bagian perlu kita potong, dan sini tadi ya. Ini 16. Kita buat ini dulu. Pakai ini bisa. Ini kita kasih ukuran 16 di untuk sisi sini.
Oke, terus yang sisi sini kita potong, ini kita klik kanan. sorry dari sini aja, sisi yang sini klik kanan, sketch, kemudian buat saja kotak pakai yang ini dari sisi sini ke sini gitu ya. Terus kemudian kita extrude cut profil yang ini tadi. Oke, selesai gitu. Kita buat dua, yang ini kita buat dua, yang satu tekuknya ini keluar, yang satu ke dalam sana, hemnya aja dibalik. Kita nggak perlu buat lagi, hanya kita kasih nama. Gini caranya, ini 46A dan 146B ya. Kita save dulu, save as, saya save di cat 2 di sheet metal 46A. Kita save seperti ini. Oke, sekarang buka foldernya. Ini sudah ada. Kita copy ya, kita copy dan kita paste. Nah, ini kita rename jadi 46B. Oke, kita buka. Nah, 46B ini hemnya tinggal kita balik. Kita klik kanan, edit. Nah, hemnya ini tinggal kita reverse. Tuh, sudah balik ke sana dia. Tadi gini. Tadi di sini. Nih ya, tadi di sini, kita balik ke sini. Oke. Nah, ini juga tinggal kita balik extrude cut-nya. Extrude cut-nya juga kita balik, kan potongnya ke bawah sini. Nah, kita balik ke sebelah sana. Gitu aja. Oke, selesai. Sudah selesai. Kita save, jangan lupa. Terus kemudian kita assembly seperti ini. Kita assembly sebelumnya kita save dulu, tadi belum saya save. Ini 45, ini 44. Oke, ini nggak jadi ya. Yang ini don't save, yang ini save. Nama filenya adalah 444 ya, 44 betul. Kemudian yang ini adalah 45. Oke, sudah. Kemudian kita assembly, file, make assembly from part, assembly. Oke. 45 yang kita jadikan base nya, klik. Nah, ini terus kita insert komponen. Komponennya adalah 461, kemudian insert lagi yang 46B. Nah, ini oke, kita assembly dulu. Yang pertama adalah kita mate dulu sisi ini, sisi yang sini itu menempel di permukaan sini. Oke, sudah.
kemudian kita sejajarkan ini dan sini. Sudah sejajar. Kemudian ini kita tempelkan ke sini. Salah. Ini kita tempelkan ke yang sini. Begitu. Benar nggak? Oh, ini di luar, sorry. Oke, kita tinggal balik aja tadi. Oke, mate-nya yang ini kita edit. Yang sisi ini kita ganti menggunakan sisi yang bagian dalam. Ini salah. Klik saja yang ini sejajar dengan yang bagian luar sini. Kita balik. Klik. Oke. Selesai. Gini. Biasanya ini nanti terus kemudian dilas nih. Begitu ya. Terus kemudian yang sisi sebelahnya sama seperti tadi. Yang sisi sini ini kita checklist dulu aja deh. Ini sisi yang ini menempel di sini sama. Sudah. Terus kemudian yang sisi ini sejajar dengan ini. Oke, selanjutnya sisi ini sejajar dengan yang bagian dalam. Oke, sudah. Checklist. Kemudian kita tambahkan yang bagian belakangnya tadi. Belakangnya itu yang 4 ini. Oke. Dia di sini. Nah, ini kita tempelkan sisi ini, sisi yang belakangnya ini ya, nempel ke sisi ini. Sudah. Ini sudah nempel. Kemudian kita lihat jaraknya dulu. Yang atas itu ada jarak 25. Oke. Yang ini sejajar dengan ini, tapi dikasih jarak. Nah, cara ngasih jaraknya gini nih. Di sini kasih jarak 25. Benar ya, 25. Kasih jarak di sini. Checklist. Oke. Terus kemudian ini kan berarti harusnya di tengah. Nah, bagaimana caranya supaya ini di tengah? Ada dua cara. Bisa menggunakan ini nih. Si 4 ini punya yang namanya ini, right plane. Dia sejajar dengan right plane-nya si base-nya ini. Base-nya ini kan ini. Dia juga punya right plane. Oh, dia nggak punya. Nah, kita kasih ini aja. Kita kasih ini. Tapi kita kasih jarak. Jaraknya, panjangnya dia tadi berapa?
panjangnya 192 per 2 gini. Oke, selesai. Oke, jadi itu tugasnya untuk pertemuan saat ini. Silahkan dikerjakan. Kalau bingung silahkan tanya ke Mas Ian atau tanya ke saya, nggak masalah kalau ada yang bingung. Terus gitu aja. Saya mau sahur dulu, ini sudah mau sahur, udah jam 4:02. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.